Dukungan dunia untuk Indonesia, fans Turki buat Bahrain berada di penjara. Erick Thohir kembali kejutkan ASEAN. Kemarin PSSI akhirnya kembali membuat gebrakan yang cukup baik untuk menambah kekuatan dalam perihal kedalaman skuad yang ada. Tercatat ada 3 nama baru yang segera menyusul oleh Romeni untuk bisa melakukan debut manisnya bersama timnas Indonesia kontra Australia. Ketiga nama tersebut adalah Dan James, Joy Pelupesi, serta Emil Audero. Ketiga nama ini akan segera disumpah untuk bisa resmi berseragam timnas Indonesia pada 20 Maret nanti. Namun, dalam sidang bersama anggota DPR kemarin, ada satu anggota dewan yang terlihat sedikit nyeleneh dalam mengemukakan pendapatnya. Denny melontarkan ide yang langsung viral dan mengundang gelak tawa Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Usulannya tersebut dinilai out of the box dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Usulan kontroversial ini muncul saat pembahasan naturalisasi 3 pesepak bola keturunan Indonesia. Denny yang juga anggota Komisi 10 DPR RI menyatakan setuju dengan naturalisasi namun menekankan agar jumlahnya tidak berlebihan. Ia pun menawarkan solusi unik menjodohkan pemain asing berusia di atas 40 tahun dengan wanita Indonesia. Tujuannya agar anak-anak mereka kelak menjadi pemain timnas Indonesia asli dan berpotensi besar membawa prestasi bagi bangsa. Misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga, ujar Denny dalam rapat tersebut. Usulan ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian besar netizen memberikan komentar yang beragam terkait usulan tersebut. Dan sedikit kita kesampingkan tentang usulan Ahmad Dhani yang out of the box. Dalam rapat kemarin, Erick Thohir pun juga memberikan pemaparan tentang rencana ke depan timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir telah menyusun blueprint rencana pengembangan timnas Indonesia hingga tahun 2045 yang akan datang. Blueprint yang bertajuk Garuda Mendunia 2045 itu dirancang Erick Thohir pada 2023 setelah terpilih menjadi ketua PSSI dan diserahkan ke FIFA pada tahun yang sama. Sejalan dengan blueprint yang disampaikan ke FIFA yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kami bertransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Kami memberikan target-target untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Contoh, kami memaparkan ke FIFA tidak hanya membangun timnas Indonesia Putra, tapi juga timnas Indonesia Putri. Jelasnya, dalam roadmap itu, Erick Thohir menargetkan timnas U17 Putri lolos ke Piala Dunia U17 2030, timnas Putri ke Olimpiade 2031, timnas U20 Putri ke Piala Dunia U20 2032, dan timnas Putri ke Piala Dunia 2035. Sementara itu, timnas U17 diproyeksikan lolos ke Piala Dunia U17 2031, timnas U20 ke Piala Dunia U20 2033, timnas U23 ke Olimpiade 2036, dan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2038. Tentu rencana ini dibagi 3 fase. Fase pertama pada 2023 hingga 2028. Waktu itu fase pengembangan, midterm fase stabilitas pada 2028 hingga 2034, dan masuk golden era pada 2034 dan 2045, ucap Erick Thohir. Ini suatu momentum yang tidak pernah terfikirkan terlepas dari roadmap yang kami sudah paparkan kepada FIFA pada beberapa waktu lalu, tutur Erick Thohir. Pencapaian timnas Indonesia level usia dalam 2 tahun terakhir membuat Erick Thohir yakin sejumlah target yang tercantum dalam blueprint Garuda Mendunia 2045 dapat terwujud lebih cepat.
Misalnya ketika Timnas U20 juara Piala AFF U19 2024 meski gagal di Piala Asia U20 2025. Juga Timnas U17 yang tinggal beberapa langkah lagi menuju ke Piala Dunia U17 2025. Dan untuk memulai semua langkah itu kita diharuskan untuk bisa menang dahulu dalam 2 laga Maret nanti. Apalagi ketika laga kontra Bahrain menang adalah harga mati. Dan untuk bisa membakar semangat para pemain yang ada di dalam lapangan, ternyata supporter Timnas Indonesia tak main-main untuk memberikan pelajaran berharga kepada Bahrain. Tak tanggung-tanggung, fans Bahrain tak diberikan sama sekali kuota tiket satupun untuk menonton laga langsung di Gelora Bung Karno nanti. Dan ternyata kabar ini juga sampai kepada basis supporter tergila di dunia yaitu Turki. Para fans Turki bahkan memberikan dukungan yang lebih radikal lagi kepada fans Timnas Indonesia. Pasalnya saat di kandang Bahrain lalu, semua penggemar sepak bola pastinya setuju tentang zolim yang dilakukan oleh Bahrain ketika sudah memasuki injury time. Oleh karena itu, fans yang berasal dari Turki ini memberikan dukungan dengan cukup dramatisasi supaya Bahrain tak melakukan kembali pada tim tamu ketika bertandang ke sana. Seharusnya laga berlangsung tanpa bersalaman. Indonesia adalah negara besar, jangan mau diinjak-injak Bahrain. Buat Bahrain seperti berada di penjara, kami penasaran dengan laga ini, tulis salah satu basis fans Turki di sosial media. Setelah melihat banyaknya tanggapan tentang dukungan kepada Timnas Indonesia, sejauh ini tak ada respon sama sekali dari Timnas ataupun supporter Bahrain. Tak seperti di laga perdana, TikTokers mereka bahkan cuma bisa omong-omong doang.